Karena kalau sebagai yang disampaikan berulang-ulang mati lemas, apeksia itu apa istilahnya itu yang untuk mencapai kepuasan tersendiri, pasti dia tidak akan menyiksa dirinya. Nggak akan, dan itu banyak luka-luka loh dalam tubuhnya itu. Bahkan ada luka lebam, ini keterangan dokter forensik loh. Ya. Saya lihat dokter forensik ini jujur dia. Ada luka memar bekas benda tumpul, akibat benda tumpul. Kekerasan benda tumpul di dada itu. Dia sampaikan. Luka memar di sini, leher, di pelipis dan sebagainya. Itu nggak mungkin dong menyakiti diri sendiri dengan begitu? Nah ada pertanyaan orang. Itu lukanya kapan? Ya kan? Iya, betul. Apakah sebelum almarhum masuk kamar atau berada di tempat lain? Loh, almarhum kalau kelihatannya kan waktu dia dari GI, kemudian ke Kemlu, kemudian ke kamar, dengan sehat kan, dengan sukacita. Iya. Nggak ada dia bilang, kalau orang ada kesakitan kan pasti ada rasanya. Cara bergerak, jalan pasti juga normal, akan berbeda ya. Tekstur tubuhnya kan pasti. Iya, betul. Itu kan. Ini dengan sehat walafiat, berarti kejadiannya setelah almarhum ada di kamar. Itu ininya ya, kuncinya yang harus diungkap. Situ. Pada saat polisi itu juga menyampaikan nggak Bang, atau adakah hasil pemeriksaan yang menyebutkan tetangga-tetangga kamar kos almarhum, kan kamarnya almarhum kan paling pojok ya, paling ujung, bukan ujung yang ke arah keluar pintu keluar. Nah itu menjadi pertanyaan saya juga waktu di sana. Saya mendapat informasi ada 2 orang tetangga kos yang baru 2 bulan di situ. Di situ. Tapi setelah almarhum si EDP ini jadi almarhum, hilang 2 orang itu kan. Tidak terlacak. Ya, ada 2 kamar seingat saya. Kamarnya ADP, kamar 2 bulan di situ. 2 bulan. Mereka baru kontrak, baru kos. Keduanya. Iya, keduanya. Kenapa nggak diperdalam? Ya. Sebagai seorang penyelidik harusnya kan bisa menggali lebih dalam terkait. Betul, itulah pengembangan kasus namanya. Termasuk penjaga kos. Pemilik kos. Iya. Penjaga kos kan ada keterangan yang saling bertentangan. Dia bilang ada jejak digitalnya, Kapolsek Menteng sendiri yang bicara itu, bahwa penjaga kos bertemu dengan almarhum, sedang makan dan saling menyapa pukul 22.15. Betul. Di kos. Padahal pukul 22.15 itu almarhum ada di rooftop. Di Kemlu. Pernyataan lain daripada penjaga kos yang namanya Siswanto kepada Pak Ugroseno, penjaga kos hari itu tanggal 7 hujan, hari hujan. Sehingga penjaga kos dari jam 4 itu di kamar dan dia tidur sampai pukul 1 dini hari. Sementara istrinya almarhum juga telepon dan juga ada percakapan dengan penjaga kos. Ya, itu setelah pukul 1. Pukul 1. Nah, penjaga kos mengatakan setelah dia bangun pukul 1 itu, dia lihat HP, ada telepon dan WA dari istrinya. Dan minta untuk supaya kamarnya didobrak. Tapi penjaga kos sampaikan bahwa besok pagi aja. Karena harus minta izin dulu. Dan sebagainya. Nah, CCTV pun tidak mengarah ke kamar. Seperti sudah disetting gitu loh. Paginya baru CCTV diarahkan ke kamar. Karena mau dibongkar. Nah, saya tanyakan kepada penyelidik. Kemarin kan dikatakan bahwa yang meminta ubah CCTV itu istrinya. Baik Kompolnas, sudah dibantah, Komnas HAM maupun penyelidik pada awal. Tapi istri membantah, bahkan di Komisi 13 ketika kami RDP, istri menyatakan bahwa tidak pernah memindah arah CCTV. Saya minta kejujuran kepada penyelidik, tolong berkata yang jujur. Akhirnya mereka sampaikan, ya betul pemilik kos yang minta untuk arahnya dirubah. Jadi dari serangkaian kejanggalan termasuk yang terakhir, ada kejanggalan soal sidik jari yang ada 4, terus kemudian dengan ada 3, itu makin yakin bahwa ini pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana ini. Gitu ya. Dan saya punya satu keyakinan bahwa ini adalah pembunuhan berencana yang melibatkan sindikat dan orang profesional yang punya keahlian khusus. Karena tanpa jejak.
Nah, kalau kita pernah nonton investigasi Dipo Kompas, Ya, ya kan? Itu saya tanyakan, ya, bisa nggak orang keluar dari jendela? oke. Oh, nggak bisa Pak, karena situ ada barang-barang yang ada barang-barang sebagai penghalang itu. Loh, rupanya si Dipo bisa keluar dari jendela. Dan kemudian dia keluar, dia tutup lagi, jendelanya Bisa. terkunci. Jadi berbeda keterangan. Berbeda keterangan. Ini kan, coba nonton yang Dipo investigasi itu. Ya. Itu bisa dia keluar dari jendela, Oke. memang agak sedikit karena tinggi kan. Dia harus agak lompat dulu. Terus dia bisa keluar dari jendela dan dia keluar dari jendela, dia tutup. Waktu itu didampingi oleh AKBP Reynold Simanjuntak kalau Ya. salah. Ya. Itu. Wakabit Humas. Ya. Itu salah satu fakta loh. Bahwa orang bisa masuk lewat pintu yang tidak terkunci itu pada saat almarhum membuang sesuatu, Oke. dan orang keluar pada saat setelah melaksanakan Ya. kejahatannya, dia keluar lewat jendela dan dia tutup lagi. Ya, oke. Kalau memang dugaannya seperti itu dan sekarang semakin yakin, ini kan abang ini udah kemana-mana nih, secara Ya. politik semua lembaga terkait sudah didatangin semua dan kemarin Komisi 13, komisi berapa lagi tuh? 3, Ya, Tiga. artinya tekanan politik dan publik itu sudah sangat kuat. Tapi kenapa masih tetap penyidik ini masih tetap mengulur waktu gitu, seolah-olah ya, Iya, seolah-olah iya. Apa yang ada yang itu ya disembunyikan? saya kurang tahu ya, ada kepentingan apa Ah, mereka itu. itu. Apakah ada kekuatan besar? Nah, Ini akhirnya menimbulkan satu persepsi publik. Akhirnya itu persepsi yang muncul sindikat besar yang abang sampaikan tadi. Iya. Itu Faktor-faktor ini. faktor-faktornya ada kekuatan yang betul-betul untuk, saya yakin kalau misalnya dikatakan itu ada kekuatan dari misalnya keluarganya si Farah, seberapa kuat sih mereka mau ya, iya, minta bisa. untuk ini kasus ini ditutup? Seberapa kuat mereka? Ya, Sekarang ini masalah Sambo aja, Sambo yang bintang 2 aja. kurang kuat apa ya? Kurang kuat apa? Terbuka juga. Ya sampai si Hendra yang Ya. bintang 1 kena. Kurang kuat apa dia? Tapi tetap terungkap. Oke. Mungkin ada Padahal pemeriksanya sebenarnya bawahnya Sambo sebenarnya. Bawaannya Sambo. Dan salah satu tim pengacara kami, si Martin Lukas Simanjuntak, juga pengacaranya Yosua, Yosua, betul. Brigadir Ya. Yosua. Mungkin ini kan momentum nih. Lagi ada tim Komisi Reformasi Polri. Ya. Mungkin bisa disampaikan ke sana nih, Bang Niko. Jadi gini, kita kan melihat moto polisi itu kan Presisi. melayani, Melayani. Mengayomi dan melindungi. melindungi masyarakat. Nah, saya gini ya, Mas, saya ini pendukung militan pemerintah Oke. yang saat ini, Oke. ya. Saya tidak ingin wibawa pemerintah saat ini ada oknum-oknum yang berusaha untuk mendiskreditkan, menjatuhkan wibawa pemerintah dalam bidang penegakan hukum. Dengan kasus ini tidak terungkap atau tidak diungkap, bisa saja ini modus dari oknum-oknum tertentu secara politik, Ya. Oke. ya, untuk mendiskreditkan pemerintah, Pak secara Prabowo. umum. Ya, Oh, oke. bahwa Pak Prabowo tidak dapat menyelesaikan Kasus ini. kematian diplomat. Karena ini kasus kematian diplomat ini baru pertama kali Terjadi. dalam sejarah Republik Indonesia sejak merdeka. Oke. Baru pertama kali. Nah, saya melihat mencurigai karena saya sudah mendapat banyak informasi Oke. bahwa ini salah satu skenario untuk menjatuhkan kewibawaan pemerintah. Seolah pemerintah tidak concern, tidak fokus dalam bidang penegakan hukum. Asta cita dari presiden kan ada. Penegakan hukum. Penegakan hukum, hak asasi manusia, demokrasi. Demokrasi. Ya kan? Saya melihat ini ada upaya-upaya dari oknum tertentu untuk mendiskreditkan ini. Makanya kami menempuh cara politis, mendatangi Oke. DPR, Ya. supaya jangan sampai citra atau wibawa pemerintah itu dijatuhkan sedemikian rupa oleh oknum-oknum tertentu yang berusaha mengaburkan kasus ini atau menutup kasus ini. Makanya saya bilang, Kapolri harus bertanggung jawab dong. Ya. Kan sudah berkali-kali Pak Prabowo bilang, Ya. tugas polisi, ya kan? Ya. Ya. Berantas penyelundupan, judol, narkoba, Ya. ya kan? Oke. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Kapolri. Ya. Jangan hanya senyum-senyum saja dia. Perintahkan dong Oke. anak buahmu. Artinya jalur politik sudah ditempuh, Semua sudah termasuk ke ditempuh. DPR.
ada rencana untuk bertemu dengan Komisi Reformasi Polri? Ah, Saya berencana. Oke. Kalau Komisi Reformasi Polri betul itu mereka mau bekerja untuk percepatan reformasi, seyogyanya mereka menerima kita. Dan dimulai dari kasus ini. Mulai dari kasus ini. Kalau mereka tidak menerima kita, tidak menjawab surat kita, kami udah kirim surat. Oh, udah Pak? Sudah. Oh, sudah, Oke. Belum ada jawaban ya? Belum ada jawaban. Kalau mereka sampai tidak membuka pintu, ya sama saja. Padahal ini momentum loh, Pak. Momentum Oke. sekali untuk Iya, memperbaiki. untuk memperbaiki citra kepolisian. Kami itu cinta sama polisi. Betul. Saya juga bagian dari keluarga polisi. Ada kakak saya juga polisi, Akpol 74 lagi. Sehingga yang diinginkan keluarga, apapun aib itu silahkan dibuka untuk menunjukkan supaya lebih jelas apa permasalahan, apa penyebab kematian Betul. Arya Daru. Betul. Oke. Ini harus dibuka secara transparan. Kalau ada tindak pidana, sampaikan ada tindak sampaikan pidana, jangan ditutupi. Gitu Dan loh. dari tindak pidana ini kalau seandainya melebar ke ada institusi lain Harus atau sindikat atau yang Buka. lebih besar, buka semua. Inilah momentum Polri membenahi diri. Ingat kata Presiden Prabowo kan, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Tegas itu. Ya. Bersihkan dirimu sebelum kau Ya. dibersihkan. Dan ini momentum Momentum. bagi Komisi Reformasi Polri. Iya, jadi Oke. ya banyak orang yang mau jadi polisi, Pak. Ya. Iya kan? Kalau Oke. polisi-polisi yang nggak benar tuh pecat aja lah. Ya. Buang-buang uang negara itu kan. Jadi Banyak. benar-benar bersih dengan format yang baru ya, Bang ya. Iya, kalau saya bilang potong satu generasi. Potong satu generasi. Oke. Kita pakai teori Karl Marx. Iya kan? Oke. Baik kalau gitu. Terima kasih Bang Niko Niko. telah hadir di To The Point aja. Baik. Sobat Sindo, ponsel Arya Daru hilang. Lakban bicara, laptop pun masih diperiksa. Jadi masih banyak kejanggalan yang tersisa. Keluarga menanti kepastian di tengah ketidakjelasan berita. Saya Ike Kesuma pamit, Saya Pung Purwanto. sampai jumpa. To the point aja.